Ini dia sepatu trail terbaru dari ASICS. Yang ini sudah carbon plated dan hal yang menarik juga yaitu dilengkapi dengan ini nih. Nah, kira-kira apalagi hal-hal menarik terbaru dari si sepatu ASICS ini? So, langsung aja. Ini dia ASICS Meta Fuji Trail. Yo, what's up Run Family? Welcome back to Runut First Impression with Satria Sabto. Oke fams, ini sudah ada trail running shoe. Ini jarang-jarang nih first impression tentang trail running shoe. Mungkin ini yang pertama kali buat trail running shoe. Ini adalah Anime Sana Incorpore Sano atau ASICS Meta Fuji Trail. So, setelah gue riset-riset, sepatu ini tuh adalah dari namanya ya, Meta, mungkin Meta Series ya, dengan Meta dan teman-temannya, Meta Speed, Paris dan teman-temannya. Oke, so disclaimer dulu, sepatu ini adalah pemberian dari brand, tapi untuk first impression dan juga reviewnya full datang dari Runhood tanpa ada campur tangan dari brand, dari ASICS. Oke, langsung aja. So, sepatu ini menarik banget, dia itu carbon plated, satu, dan juga ini yang menarik, sudah menggunakan FF Turbo. FF Turbo yang biasa kita jumpai ada di Metaspeed Paris ya, Paris, habis itu di Super Blast itu pakai turbo. Nah, kali ini turbonya masuk ke trail running. Kira-kira bakal kayak gimana nih si per turboan dan per carbon platean di sepatu ini. Langsung aja kita omongin satu-satu dulu, mulai dari uppernya. Oke, uppernya ini mereka menggunakan Pebax Yarn. Oke, mesh. Oke, ini mesh super tipis. Tapi ini kayaknya breathable. Nah, cuman gue belum tahu ini apakah dia water repellent apa enggak gitu. Karena kalau kita ngelihat trail adalah medannya itu kadang-kadang ada lumpur dan juga basah gitu ya, becek-becek gitu lah ya. Looknya hampir-hampir mirip dengan Metaspeed Plus Series ya, Sky atau Edge, kurang lebih sama nih bentuknya. Nih, mulai dari bentuk sole-nya yang hampir sama banget. Cuma di sini dia ada accent mungkin trails gitu ya. Oh oke, forget to mention ini warnanya cool matcha and black ya. Dan dia ada kayak neon-neonnya gitu. Warna kayak gini kayaknya bakal cepat kotor. Tapi namanya di trail pun lu nggak sampai 1 jam kayaknya sepatunya udah kotor biasanya. Nah lanjut ke bagian tangnya, dia ada padding yang cukup. Di sini paddingnya bukan yang padding yang super tipis, tapi dia tetap ada padding. Di sini ada wing shape gitu. Ada padding yang minimals dan dia gasketed tang. Jadi ini bagian kanan kirinya dia gasket. Tujuannya untuk memberikan support di bagian kaki supaya pergerakannya nggak banyak ya. Jadi lebih stabil kakinya gitu ketika berada di dalam sepatu. Bagian tangnya ini bener-bener sama kayak Metaspeed Series. Kayaknya mulai dari Metaspeed Sky yang pertama terus ke Plus, di situ ke Paris. Modelannya hampir sama. Jadi paddingnya bukan padding yang super tipis di bagian collarnya gitu, tapi di bagian samping-samping dan juga di bagian Achillesnya mereka si ASICS tuh kasih padding. Ini juga nggak selus atau selentur si Metaspeed Paris Series ya. Jadi masih ada padding yang cukup untuk memberikan protection, apalagi kalau di trail kita nggak pernah tahu medan yang dilaluin tuh kayak gimana. Terus paling tangnya yang serrated seperti ini, bergerigi. Ini tujuannya untuk memberikan lacingnya ketika kita ngikat tali itu biar lebih terjaga gitu. Gue punya sepatu trail dan ini kayaknya ini details yang trails banget. Mereka kasih kayak semacam apa ya, elastic band yang ada di sini. Now next up kita ke bagian foamnya, ke bagian midsole-nya. Nah ini yang menarik perhatian gue. Mereka berani menggunakan FF Turbo. FF Turbo yang gue tahu, FF Turbo itu super foam. Dan super foam itu umumnya pasti dia itu ringkih kan. Ringkih dalam artian cepat habis dan dia cukup reaktif lah terhadap grounds. Nah makanya usia-usia pemakaian sepatu yang kalau full super foam itu biasanya nggak lama, mungkin antara 300 atau 400 kiloan gitu ya. Tapi mereka berani kasih FF Turbo di sini. Flat foam turbo, super foamnya ASICS. Nah tapi ini tuh sandwich sebenarnya. Jadi sandwichnya adalah atasnya ini FF Turbo, bawahnya ini adalah FF Blast Plus. Kalau kalian berpikir, wah kok pakai super foam? Nggak perlu khawatir sebenarnya, karena super foamnya itu ada di bagian atasnya. Jadi dia tuh kontak langsungnya sama kaki. Sedangkan kontak langsung dengan tanah, dengan grounds, itu adalah si FF Blast Plus. Dan ini perpaduannya tuh cukup tebal.
Mungkin ini model midsole seperti ini bisa kita jumpai di Super Blast, Asics Super Blast yang dia itu atas Vacuum Turbo, yang bawah FF Blast Plus. Nah cuman ini FF Blast Plusnya lebih banyak ya, sedangkan FF Turbonya dia tuh di bagian atasnya sini. Dan ini carbon plated. Kalau ngelihat dari siluetnya, karena di sandwich, berarti ini ada di sini. Set, ini ngikutin ini ya. Jadi ada rocker shape. Ini model carbon plate-nya, ini mengingatkan gue sama Metaspeed Edge series gitu. Jadi dia rocker dari tengah, set, ke bawah, terus naik lagi. Dan ini benar-benar carbon plate, ini stiff banget. Dan ini yang menarik juga, sepatu ini dropnya negatif. Heel-nya 40, toe-nya 45. Jadi dia turun gini. Nah, kalau ngelihat model drop yang seperti ini, kemungkinan sepatu ini lebih condongnya untuk runners yang mid to forefoot striker. Karena kalau kita ngelihat bagian heel, ketika kita berdiri aja, nggak lari, kaki kita tuh udah naik. Nah, lanjut ke bagian si outsole-nya. Outsole-nya ini baru-baru ini itu pakai Asics grip. Jadi si Asics grip ini mungkin udah pengembangannya grip dari Asics ya, rubber dari Asics. Jadi Asics punya rubbernya sendiri. Kalau ngeliat dari modelnya, ini mungkin bukan untuk trails yang full technical, yang lewat batuan ekstrim gitu ya. Tapi ini lebih ke off-road yang runnable, mungkin tanah atau gravel road gitu ya. Jalan-jalan basah, lumpur, muddy itu mungkin masih bisa dengan ini. Kalau kita pakai di trails yang cukup technicals, gue rasa ini agak kurang gitu. Karena biasanya kalau yang trail yang technicals dia tuh lebih gede lagi gitu. Kita timbang dulu ya berapa berat dari sepatu ini. Oke, sepatu ini ada di ukuran 45 atau 28,5 cm. 45, berarti ini mepet-mepet 46. 288,6 gram. 288,6 gram. Untuk sepatu trail, gue rasa ini termasuk ringan. Mengingat bahwa trail itu butuh banyak banget support. Apalagi ground contactnya trail itu lebih ekstrim ya. Kita batuan-batuan yang gak rata gitu. Jadi menurut gue 288 adalah berat yang cukup ringan untuk size 45 dan untuk sepatu trail. Oke, dan sepatu ini datang dengan harga Rp3.799.000 dan kalian bisa dapatkan di store Asics di Indonesia. Oke fams, so setelah melihat spesifikasi dari sepatu ini, mulai dari uppernya, terus midsole dan outsole-nya, gue suka banget sih outsole-nya, keren. Sepatu ini itu memberikan stability karena dia ada carbon plate-nya. Jadi kalau misalnya di trails kadang ada jalan yang nggak nentu gitu kan, si carbon plate-nya ini memberikan stability di kaki kita dan juga memberikan propulsion, apalagi bentuk plate-nya yang rocker kayak gini. Kalau dibilang ini cocok buat apa, gue rasa ini akan lebih cocok untuk speed trail atau trail jalannya itu runnable. Kita mungkin bayangin aja jalan trail yang runnable. Gue meskipun bukan trail runners tapi gue pernah lari trail. Jalan yang runnable tuh jalan tanah, jalan lumpur, ya, terus jalan kerikil ya, kerikil atau gravel road gitu. Tapi kalau misalnya jalan yang technical, itu misalnya di gunung batuan gitu ya, batuan yang bener-bener batuan yang sama sekali kayaknya itu nggak mungkin lo lariin gitu, jadi pasti jalan. Oke fams, lupa satu lagi poin penting, yaitu karena dropnya negatif. Kalau kalian mau beli sepatu ini, kalian perlu tahu foot strike kalian itu ada di mana, karena dropnya yang negatif, dia condongnya itu kaki kita turun ya. Jadi ini lebih cocoknya buat runners yang midfoot ataupun forefoot. Dan juga ngelihat base areanya yang di bagian depan itu gede banget. So kemungkinan sepatu ini emang bener-bener spesifik untuk speed trails. Oke fam, so itu dia first impression gue tentang Asics Meta Fuji Trail. Nah buat kalian yang anak trail, kira-kira kalian bakal pakai sepatu ini nggak untuk next trail kalian? Oke, kasih tahu di komen di bawah. Alright, so Satria signing out. Thank you for watching. Bye for now.